Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala 'alaina an-ni'mah minhal hurriyah an-nafsiyah wal hurriyah al-ijtimaiyah wal hurriyah al-wataniyah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah wa alihi wa ashabihi nasir syariah al-Muhammadiyah an-Nahdiyah amma ba'du. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, masyarakat Macanan dan sekitarnya, terutama para kasuan-kasuan yang tidak dapat kami sebut satu persatu, mari kita ungkapkan puji alhamdulillah karena atas rahmah dan ma'unahnya kita bisa berkumpul berbaur menjadi satu di majlis yang semoga memberikan keberkahan dalam mengisi sisa usia kita semua, yaitu majlis tirakatan, majlis mengenang para arwah, para syuhada yang telah merebut kemerdekaan sehingga kita bisa duduk sarasean lenggah sarang-sarang ini atas perjuangan beliau-beliau. Maka mari tidak ada jeleknya kita mukadimah bersama-sama dengan petikan kata merdeka. 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 Itu adalah suatu kata yang ketika itu diucapkan menggerakkan semangat untuk kemerdekaan. Karena satu ungkapkan menjadi doa, satu kata bisa menjadi doa. Ojo gampang melaku, hati-hati nang pinggir nang motor, nek sampeyan ndak ketabrak, nek tiang rin mboten wani ngomong ngoten, karena kalau omong iso dadi doa. Ojo benekan li, namung ngoten. Ora wani teruske ndak tiba. Tiba tenang. Karena ungkapan orang-orang dulu satu kata menjadi doa. Ketemu uang merdeka, ketemu uang merdeka. Akhirnya Allah dijabahi 17 Agustus 45 Indonesia benar-benar merdeka. Nah ini tidak luput dari perjuangan beliau-beliau yang telah kita peringati. Makanya mari kita menyukuri nikmat kemerdekaan yang ada dengan bentuk apa? Kita perjuangan sekarang tidak mengangkat senjata pun boten begitu gaman betul boten, tapi isi kemerdekaan dengan kemampuan yang dengan ada. Dari posisi pendidikannya, dari guru yang ulang guru CAP, jadi pejabat ya pejabat CAP, jadi pembangunan CAP, jadi dokter CAP, semua untuk kemerdekaan Indonesia. Anggenipun kita berharap namung pados ridhani Gusti Allah, karena dalam mukadimah atas rahmat Allah Indonesia merdeka karena rahmat atau kasihan belas kasihan Allah datang masyarakat Indonesia. Maka kita harus memperhatikan khususnya kanan kiri kita, tingkatan RT, tingkatan RW, mari jaga rukun kerukunan bersama. Kita saling mengisi satu sama lain, apalagi akhir-akhir ini, masya Allah. Hati itu kesenggol sidik itu pun, nek cara bahasa wong senggol muruk ngoten itu. Nah jiwa-jiwa itu mari kita telah bareng-bareng sebagai sekopo. Antar kampung dengan kampung itu kadang terjadi permusuhan antar keluarga ini. Karena apa? Karena kemerdekaan suriah ini belum ada. Di dalam kitab didaukan al-huriyah ada 3. Al-huriyah an-nafsiyah, merdeka tentang jadi diri. Orang yang merdeka, keluarga yang merdeka, tidak dijajah oleh yang namanya perkara-perkara yang merusak urip. Contohnya nopo renten. Contoh kecil renten itu kalau kita nyono kita melaku menggunakan sistem kehidupan renten, maka kita sudah dijajah secara jiwa kita. Araf waktu
metu ora penak aku nek ketemu kanca sik tak utangi aku iso nyaur. Nek aku kono aku ketemu duit ayak debt collector ini. Kemerdekaan kita belum terakhir. Makanya yang utama adalah al-hurriyah an-nafsiyah, kehidupan dan kemerdekaan jadi diri kita sendiri. Mula wong biyen ngajari nek kepengin merdeka atimu apa ajar nrimo ing nek wong nrimo insyaallah rasanya waktu wonten awake dhewe isine tuku motor wis tuku motor awake dhewe tingkatane tuku mobil wis tuku mobil jangan lihat ke atasnya karena apa? Karena kehidupan itu adalah fata morgana urip kuwi namung ngapusi. Tapi kalau saya tanya masyarakat Macanan ada berapa keluarga? Macanan taruhlah semisal 500 jiwa ya tak Macanan tak takon 500 jiwa itu yang punya motor orang berapa? Rata-rata hampir semua punya. Terus kok tak tanglet motor sih jenengan duwe ini dulu yang ada STNK nya berapa? Lagi yang ada BPKB nya berapa? Maka kita hidup penuh dengan kepura-puraan. Pulau ngomong nek kali sewu, saya ngomong dengan keluarga, dengan saudara, dengan santri. Saya ngomong, kowe nek iso tuku sak pangkatmu. Senajan bekas, selamat. Kita tuku anyar, regane mboten nyandak, akhirnya kita menggunakan sesuatu yang sewu. Pendak tangga ini kita sudah orang nyaman gitu. Lalu ini namanya merdeka nafsiyah, merdeka dalam diri kita sendiri. Jangan dibebani jiwa kita dengan sesuatu yang kita tidak kuat. Allah sampun dawuh la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kau aku tukupi. Kau sakit tugas motor tadi bekas orang apa? Proses partai spesial ini betul. Dan sewu yang banyak terjadi saat ini wong mantu orang dirajat wani mantu gede akhirnya apa ketika wong pilipun anaknya bulan madu digondeli karo wong tuane kon ngewangi nyaur kita pilih fakta ini berarti belum merdeka di dalam nafsiyah. Kedua, merdeka dalam istimewa dalam berorganisasi. Dalam berorganisasi kita juga tanamkan juga kemerdekaan kepada mereka. Apa? Yaitu pakol yang sudah ada, APAS yang sudah ada dijalankan. Kok bisa maksimal dan merdeka? Tapi kalau belum. Yang ketiga adalah al-hurriyah al-wataniyah. Kalau nafsiyahnya merdeka, istimaiyahnya merdeka, insya Allah wataniyah merdeka. Apa wataniyah itu? Wataniyah adalah merdekanya tanah air. Indonesia merdeka apa belum? Coba dibaca dengan sendiri-sendiri. Indonesia pun merdeka apa tidak? Kalau lafziyah, kalau dari segi zahir sampun. Tapi kalau dari jasmaniah kita pelajari. Mungkin sudah tadi berapa persen. Nah, persen yang ada jangan dihancurkan dengan bentuk demo yang anarkis. Dukung pemerintah. Pemerintah punya program yang 100% baru berjalan 50%. Jangan di demo digulingkan. Demo beri semangat agar bisa mencapai yang 50%. Loh, demo itu sakit saya. Bahkan kita demo dengan Allah bisa. Apa demo itu? Penyampaian aspirasi bawahan kepada atasan. Kita punya hajat, malamnya kita tahajud, kita nyuntung Allah. Gusti konyol ngeten. Agar keluarga saya seperti ini, agar anak saya ini permohonan. Demo itu bagus, menyampaikan aspirasi bawahan kepada atasan, tapi dengan demo yang santun, bukan demo yang anarkis. Indonesia juga begitu. Ketika jenengan betul cocok. Karena apa? Karena konsep kehidupan, konsep merdeka ini diraih dengan satu pakem beda sistem. Kemerdekaan diraih dengan satu pakem beda sistem. Pakemnya sama. Pakemnya masyarakat Indonesia mau meraih kemerdekaan, ini pakemnya. Tapi sistemnya berbeda. Iki angkat bambu runcing, iki bagian masak mendapur, iki bagian mata-mata, iki bagian masang ranjau. Loh, semuanya ingin punya pakem Indonesia merdeka dengan sistem yang tidak sama. Andaikan sama tidak nikmat.
Di depan jenengan ada tumpeng. Tumpeng itu apa? Tumpeng itu nek metu marai meng. Itu tumpeng. Loh, itu tengah itu tumpengnya, garis vertikal. Kita berterima kasih kepada Allah. Kanan kiri ada lauk pauk, ini hablum dengan nas. Ini garis vertikal, garis horizontal. Kalau vertikal kita lakukan, horizontal kita lakukan, ibarat segede tumpeng dicampur kalau lauk di tangan mesti itu kesempurnaan. Maka ada hablum minallah, ada hablum masjid, ada serambi masjid. Masjid untuk hablum minallah, serambi masjid untuk hablum minana serapat, dengan serambi masjid, pengajian dengan serambi masjid, pengumuman dengan serambi masjid. Tapi kalau masjid fungsi khusus untuk hablum minallah, ketika kita berkeluh kesah mengasihani Allah, kita menjaga kasih Allah, itu di masjid. Maka ada namanya masjid, ada namanya serambi masjid, ada namanya alun-alun. Maka gambaran kehidupan itu ada di wong catur itu. Catur itu dengan satu pakem mengalahkan musuh, tapi dengan beda sistem. Kayak beten melakukannya lurus, seadil-adil. Kayak menteri melakukannya miring seadil-adil. Kayak pion melakukannya satu langkah. Kayak setar melakukannya bebas tapi sopan. Setar itu gambaran orang pejabat yang bebas tapi sopan. Artinya bagaimana? Ketika setir jalan ngalor ngidul lurus oleh, tapi ketika di depannya ada orang, walaupun rakyat jelata, pion mandek. Mereka punya satu sistem, punya satu pakem. Yang penting kita merdeka dengan tanpa menyakiti yang lain. Kalau jadi perlombaan, kita adakan perlombaan, kita meraih kemenangan, tapi jangan sampai dalam kemenangan itu kita menyakitkan orang. Jadi pion itu walaupun dia kecil, jangan dianggap kecilnya pion. Sekecil-kecil pion, kalau dia bisa konsisten, aizu matas tapi yuqadir lakallah najahan fi bil azban. Ketika jangan konsisten maju sak langkah tekan pojok, jangan akan menjadi apa yang jangan inginkan. Kepengin jadi ster sakit, jadi pion apa dan jadi beteng sakit, jadi jaran sakit. Itulah falsafahipun pion. Sabar ketika ada cobaan ujian ya mandek nang ngarepe eneng bidai musuh yang menang. Tapi jalannya pion ini tetap tidak lepas dari awasan para sesepuh. Iki nang kene korek maju di pangan, nang kene seter wis siap mangan si arep mangan itu. Itu contoh kados itu. Seperti halnya beteng. Beteng juga gitu. Beteng itu orang yang punya kuasa, tapi dia tetap punya etika. Nek aku maju, tapi nek ngarep kok ono pionku, ono bawaanku, aku ya tetap tawadhu, ora gelem nabrak. Saat ini pejabat saat ini wal kedua kecanda halal. Ini bahaya ini. Karena apa? Korupsi itu, nek pun korupsi masya Allah pun, kalau sudah merasakan nikmatnya korupsi, na'udzubillah pun, maka kita yang sewu mangga kita ingat bahwa kullukum ra'in, Rasulullah dawuh, wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Engkau semua adalah seorang pimpinan, mempunyai bawaan, dan suatu ketika engkau akan dimintai bertanggung jawab. Ini kena dunia LPG gampang, bisa dihapusi, usaha itu. Tapi ketika LPG di hadapan para malaikat, sudah tidak ada yang ditutup-tutupi. Biar orang ngambil uang isawiro, sekarang setelah ada CCTV kita baru tahu. Itu menunjukkan bahwa kita ada malaikat raqib dan malaikat atid yang mengintai gerak-gerik kula panjenengan. Sedaya dibuktikan dengan adanya CCTV. Kemudian dari masyarakat yang ada 1-2 masyarakat yang lugal dan sewu yang nggak punya etika. Nggak apa-apa. Yang penting mereka masuk dalam rangkuhan kita. Yang penting kita masuk di dalam komunitas kita. Saelek-eleki wong elek, kumpul wong apik, suwe-suwe dadi. Itu seperti itu. Contoh di dalam bidak catur nopo jaran. Jaran itu sesuatu yang tidak punya akhlak. Ora korupsion, ora korupsi, rojul dilangkai. Nanti betul? Tapi dengan ketidakpunya etikaan kuda
dia bisa menyelamatkan raja dari musuh searpangan rojo. Maka Kanjeng Nabi dawuh, Islam itu ada yang dikuatkan dengan orang yang tidak melakukan kegiatan Islam. Uangnya sholat bukan sholat Islam, tapi bukan sholat, bukan gelem zakat, ora gelem poso, tapi nek muni kiai ini diganggu maju nomor 1. Enten mboten? Ada. Jadi seperti itulah kadang Islam dikuatkan oleh orang-orang yang dia sendiri tidak melakukan kewajiban, tapi tidak apa-apa. Almar'u ma'aman ahab, orang itu akan dikumpulkan dengan orang yang dicintai. Jadi jenengan oleh undangan yang sewu, oleh undangan manten, undangan biasa gitu. Loh, ketika jenengan ketemu konco jenengan undangan dengan VIP, begini diundang karena kita akrab dengan beliau dan karena kita cinta dengan beliau. Maka orang cinta dengan syuhada, orang cinta dengan ulama, orang cinta dengan awliya, walaupun kita tidak selevel beliau, kita akan dikumpulkan kepada beliau. Loh, contohnya kaca dados kulo niku dulu masyarakat Macanan dulu, dan sekarang saya juga ingin tetap diakui sebagai masyarakat Macanan. Saya yang saya nggak masuk tarian iuran betul-betul anggaran tadi jalui, tapi ketika saya masuk di komunitas ini semua dapat nomor doorstep, saya juga dapat nomor karena saya kumpul di sini. Orang-orang Mataram yang tidak ikut di sini tidak akan dapat nomor doorstep. Itu contoh ketika kita kumpul komunitas yang bagus, insya Allah lambat laun kebaikan ini akan nular menjadi kula panjenengan. Dan sebaliknya ketika kita kumpul dalam komunitas yang kirang saya, kadang-kadang dunia itu dua tempat, satu tempat ditempati dua makhluk dunia itu, ono si api, ono si syuhada kita itu kepengen Indonesia merdeka, ben anak putuku iso lingguh penak, iso sekolah penak, iso belajar penak, iso ngasih penak, maka merdeka sudah terakhir. Kita tinggal misi kemerdekaan itu dengan apa yang kita mampu. Iso pulang haji. Maka jangan kabeh mikir duit. Angger eneng wong pulang njaluk bayar, jangan. Maka indahnya Indonesia ada 7 hari yang 1 hari dino libur. Fungsi dino minggu libur itu apa? Untuk zakat badan kita terjaga di masyarakat. Hari Senin sampai hari Sabtu atau mungkin hari Senin sampai Jumat kita bayaran, tapi Sabtu sampai Minggu atau Minggu tok itu untuk bermasyarakat, gotong royong kerja berbagi kepada bumi berbagi. Ini pun monggo kemerdekaan kita raih, semoga kita dengan niat yang baik kita dijadikan rakyat yang baik, yang komunitas kita menjadi komunitas yang baik, dan nanti bermula di tempat yang baik, surganya Allah. Allahumma amin. Kumpul dengan para ulama, kumpul dengan para syuhada, kumpul dengan para sulaha, dan mereka akan membanggakan kita di hadapan para malaikat. Iki lho anak putu kumbien tak perjuang lewat tohnya Allah, bisa misi dengan kemerdekaan yang bagus. Jadilah anak cucu yang membahagiakan orang tua, jangan jadi anak cucu yang dadeki izin wong tua. Karena di dalam hari akhir ini kita akan dikumpulkan satu sama lain dan satu tempat yang namanya oro-oro mahsyar. Mulai baik ABC tekan putus sampai seterusnya akan dikumpulkan di situ. Lari gimana akan dimintai pertanggungjawaban. Makanya kalau panjenengan monggo isi kemerdekaan dengan bagus, dengan konsep ini saya konsep bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Bersatu, rakyat Indonesia berdaulat, sejahtera, dan akan maju. Bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Bersatu, rakyat Indonesia akan berdaulat dan bersejahtera dan akan maju. Itu tentang kelompok kita tidak berhenti Allah kan kita beri kemerdekaan maksudnya kemerdekaan istiqayah dan kemerdekaan waton ya Allahumma. Semoga ada manfaatnya. Kita akhiri Al-Fatihah.
الصالحين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم اللهم إني أسألك بحق الفاتحة المعوضة والسكينة أن تغفر لكل وأولادنا وأهلنا وأصحابنا وأحسننا Aku sini loh. Ar-Rahman-Rahim. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa orang tua kami, segala dosa-dosa kakak-kakak kami, anak-anak kami dan semuanya guru-guru kami, dan ampunilah segala dosa para syuhada Indonesia. Ya Allah, lapangkanlah kuburan mereka, jadikan Allah Maria dirijan. Ya Allah, jadikan kami dan anak cucu kami dapat mengisi kemerdekaan yang Kau ridhoi, menjadikan Indonesia khususnya di Jakarta khususnya dan Nurjan dan Matang menjadi baldan thayyibah wa rabbana ghafur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadil fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wa nasratu bil hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.